Chandrakanta episode 9. Episode dimulai dengan Iravati meminta ajudannya untuk mendapatkan kekuatan talisman Khanjar. Ia mengatakan waktu akan memberinya kekuatan itu. Setelah 21 tahun mereka akan hidup kembali. Iravati mengatakan akan ada penyelesaian untuk semua masalah ini. Dia akan mendapatkan solusinya. Yang lain akan terbunuh. Fir berjalan ke Chandrakanta. Dia melihat Chandrakanta tidur dan Chandrakanta mengenang ibunya yang mengatakan bahwa Chandrakanta telah melakukan sihir hitam pada pemberiannya. Dia berpikir tidak tahu mengapa dia ingin membunuh ibunya. Dia adalah musuh ibunya. Chandrakanta bangun dan memanggilnya. Iravati meminta ajudan ajaibnya untuk mencari solusi. Kalau tidak, dia akan membunuhnya. Anak perempuan Ratnaprabha yaitu Chandrakanta telah datang ke sini dan putranya yang harimau telah membawanya. Aide menemukan solusi dalam buku dan mengatakan Chandrakanta harus melakukan puja Wisnu dengan mengenakan gaun hijau pengantin dan pengorbanan darahnya. Tetapi dia harus berdoa sebagai perawan. Aide mengatakan Fir tidak akan meninggalkan gadis yang masih perawan. Dia harus pergi dan bertanya padanya terlebih dahulu. Chandrakanta bertanya pada Fir mengapa dia begitu kasar padanya. Dia mengatakan dia adalah musuhnya karena Suryagar dan Vijayagar adalah musuhnya. Dia tergelincir, dia memegangnya. Mereka saling menatap. Iravati datang dan mereka berpisah. Iravati memberitahu Fir bahwa dia ingin berbicara sendiri dan meminta Chandrakanta untuk pergi tidur. Dia membawa Fir ke samping dan memberitahu apa yang dikatakan pembantunya. Fir setuju. Dia pergi ke Chandrakanta dan nokcok mereka dimulai. Dia memintanya untuk mengenakan gaun pengantin hijau dan melakukan puja Wisnu untuknya. Dia memberikan gaun hijau ajaibnya. Dia memintanya untuk pergi karena dia akan berganti pakaian. Dia pun pergi. Di Suryagar, Sonakshi dan Sotakshi merindukan Fir dan berasumsi bahwa Chandrakanta akan membawanya pergi dari Mahatmantri yang memberitahu Raja Avanti bahwa perang telah selesai. Avanti mengatakan dia tidak bisa mempercayai Iravati karena dia telah mengirim putranya sebagai mata-matanya di sini. Sona dan Sota mengatakan bahwa dia harus mengirim putrinya ke sana sebagai mata-mata. Mereka bertarung. Mahamantri mengatakan putranya akan pergi ke sana sebagai mata-mata. Krursing dengan ragu setuju. Mereka semua tiba di Vijayagar sebagai orang tua dan dua anak perempuan. Penjaga menghentikan mereka di pintu. Drama pun dimulai. Krursing menyuapnya dan berjalan membual tentang dirinya sendiri. Drama Sona dan Sota pun berlanjut. Chandrakanta mengenakan gaun hijau pengantin dan menunggu Fir. Fir memberinya manggalsutra ilmu hitam Iravati. Kupu-kupu ajaib mengelilinginya. Dia berpikir Fir mengirim mereka dan menjadi bahagia. Fir datang dengan Iravati. Iravati memintanya untuk membawanya ke Wisnu yang sedang melakukan mandir. Dia memintanya untuk pergi karena hanya 3 orang yang bisa tinggal di sini. Chandrakanta yang melakukan sihir hitam, dia dan ajudannya. Fir merasa aneh meninggalkan Chandrakanta sendirian. Badai muncul dan merusak ilmu hitam. Aide mengatakan kepada Iravati bahwa
pujanya rusak hari ini dan dia harus menunggu selama 2 minggu. Sampai kemudian dia harus mengirim Chandrakanta ke hutan. Chandrakanta bangun dan melihat Fir berdiri di depannya. Ia bertanya apa yang dia lakukan padanya, mengapa dia di sini. Dia bilang dia tidak tahu bagaimana dia datang ke sini. Dia mengatakan ketika dia memberinya Mangalsutra, kupu-kupu mengelilinginya dan dia pikir dia yang mengirimnya. Dia mengatakan itu adalah dunia magis dan dia seharusnya berhati-hati. Dia mendengar suara Ratna Prabha di kuil dan mengatakan dia belum pernah ke sini sebelumnya. Tetapi dia merasa pernah datang sebelumnya. Dia bertanya bagaimana mungkin dia berpikir berbohong dan memusuhi ibunya. Dia berjalan dengannya. Dia mendengar suara lagi dan berlari. Dia berlari di belakangnya dan berhenti. Iravati datang dan menghentikannya. Dia yakin tidak akan datang. Kalau tidak, dia akan melukai diri sendiri dan merusak vas ke arahnya. Dia berlari ke arahnya dan dengan sihir hitamnya berhenti. Helai kaca memukulnya. Dia memeluknya dan mengatakan sihir hitam Chandrakanta mengganggunya dan dia perlu mengirim Chandrakanta ke hutan selama 2 minggu untuk mengidentifikasinya. Dia memberitahu Chandrakanta bahwa dia harus pergi ke hutan untuk perbaikan. Chandrakanta setuju. Umang menolak dan mengatakan itu adalah hutan yang sangat berbahaya dan bahkan pohon-pohon berbahaya di sana. Chandrakanta mengatakan dia akan melakukannya untuk Ranima. Pelayan menginformasikan jalannya ke hutan dan dia berjalan. Umang menghentikannya lagi dan mengatakan dia akan menemaninya. Dia mengatakan tidak, ini adalah perintah Ranima dan dia melakukannya untuk praja. Dia memberinya syal untuk menggantungkan dan mengatakan itu akan sangat dingin di sana. Dia mencapai di hutan. Fir melihatnya bergerak di hutan di atas mangkuk ajaib dan dia sangat khawatir. Tetapi Asat Hitam mengira dia adalah musuh ibunya. Iravati datang ke sana dan memulai atashar emosinya. Dia mengatakan bahwa dia lebih mencintai wanita pelayan Chandrakanta dan ia melupakan bantuan ibunya. Dia mengatakan bahwa dia merawatnya sebagai putranya sendiri setelah ibunya meninggal dan mengorbankan hidupnya untuknya dan menjadikannya ayah dan prajurit terbaik. Dia memberikan hadiah ini sebagai balasannya. Dia bilang dia akan membunuh Chandrakanta setelah pekerjaan mereka selesai.